Kalau saya pribadi menganggap Bruder Honoratus sebagai bapak. Secara keilmuan hebat, secara kemanusiaan itu juga hebat. Berwibawa, karismatik. Dia nggak pernah menghukum sama sekali, nggak pernah. Tapi selalu membina. Jadi, yo, apa yang terjadi? Yo, itu sembari megang cangklongnya gitu tuh. Jadi kalau dari jauh udah ketahuan tuh baunya pipanya datang, oh ini Bruder Honoratus lagi mau datang gitu. Kalau bahasa, oh jangan ditanya lah. Bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa dikit-dikit mungkin ya. Punya daya ingat yang kuat ya. Karena zaman dulu itu absensi dilakukan oleh Bruder sendiri. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dia absen dia sendiri. Absennya itu bukan yang dibaca-baca. Dia udah hafal siapa duduk di mana di setiap kelas. Dulu kita kalau makan di kantin, makan risoles atau apa gitu pakai sambal, pakai piring plastik. Nah setelah makan, anak-anak itu suka ngelempar. Wow, piring terbang, lempar. Suatu saat, Bruder Honoratus melihat, dia mengambil semua itu, dia pungutin piring-piringnya. Dia kumpulkan, dia balikin lagi. Tanpa berkata apapun juga. Besoknya sudah nggak ada lagi yang mau ngelempar. Dan Bruder Honoratus saya baru tahu adalah seorang PhD, seorang doktor. Dan dia adalah doktor fisika. Jadi kalau namanya fisika, matematik, waduh udah dikuasai deh. Bruder Honoratus ini adalah seorang biarawan FEC, juga Bruder Michael. Ya, jadi beliau ini sebenarnya kalau saya lihat dulu mengajar tuh juga di samping dengan sebuah ketegasan dan karakter yang memang beliau punyai sangat khusus, karismatik dan lain sebagainya, dan juga memang beliau juga seorang doktor fisika dan lain sebagainya. Saya katakan tidak hanya sebagai guru tapi adalah seorang pendidik, ya, di mana mereka mengajar itu dengan penuh cinta kasih. Kenapa saya bilang gitu? Saya sangat berkesan dengan selalu yang kita tunggu dulu kalau doa pagi. Jadi kita memperhatikan kalau malam itu dulu ada berita namanya dunia dalam berita. Ada perang di Libanon, ada perang di bagian dunia lain, ada gempa bumi malam sehari 2 hari sebelumnya. Pagi-pagi beliau doakan itu semua. Nah itulah yang saya selalu terkesan sama beliau. Kemudian yang kedua, ketika mengajar selalu 15 menit beliau sudah ada di dalam kelas. Jadi kita sendiri akan salah tingkah kalau pada jam pertama Bruder Honoratus datang, kita selalu datang lebih pagi. Kalau kalian salah, kurang angka desimal, itu bom bisa meledak. jadi beliau itu kalau kita nulis hasil suatu persamaan begitu, paling tidak harus 4 angka di belakang koma. Karena kalau cuma 2 angka di belakang koma katanya itu bisa bom, bisa meledak gitu. Jadi Inspirasi saya masuk jadi jurusan teknik fisika di ITB. Itu gara-gara Honoratus sebetulnya, karena dia ngajar fisika. Seorang yang tahu bahwa tahun 70-an memang perlu seorang pengajar yang anak-anaknya diberi kebebasan. Boleh rambut gondrong, coba zaman dulu mana ada anak-anak boleh rambut gondrong di sekolah, itu Bruder Honoratus itu. Ya, terus kalau berantem ya, anak ada berantem itu harus one on one di depan dia, itu harus berkelahi seperti itu. Diadu di depan dia, tapi setelah itu harus berbaikan gitu. Mau ngadain pertandingan begitu ya. Budget di sekolah nggak ada tuh untuk kostum atau apa. Nah itu kalau kita ngadep Bruder dari kantong dia sendiri tuh uang jajan tuh. Jadi itu juga yang saya senang banget di era tersebut, dan ini mungkin majalah Kris jadi sejarah gitu ya. Bagaimana PL 25 tahun, saya anak IPS jadi nggak pernah diajar sama Bruder Honoratus, tapi bisa belajar, bisa baca di sini bahwa Bruder Honoratus dari awal membuat formula sendiri, yaitu pertama-tama membuat sesedikit mungkin peraturan. Tapi aturan yang sedikit itu harus dijalankan. Makanya kalau kita ingat zaman dulu kan rambut gondrong, baju bebas. Nah itu kayaknya strategi dari Bruder Honoratus, kepala sekolah pertama gitu ya di Pangudi Luhur, itu menciptakan terobosan-terobosan seperti itu. Satu hal yang mendasar sekali adalah disiplin. Disiplin itu dimulai dari hal paling kecil. Jadi kalau dia sudah masuk kelas dan menutup pintu, itu artinya kamu terlambat. Dan saya pernah juga mengalami beberapa kali, karena dia sudah masuk, maka saya terpaksa masuk di kelas sebelahnya dan mengikuti pelajaran di kelas sebelahnya. Nah itu waktu kebetulan kan kalau Bruder Honoratus itu kalau ngajar itu pengennya di bawah jam 10 ya. Dan gitu dia ngajarnya hanya A1 ya, fisika. Nah itu
ya kita sih ngerasain disiplin banget sih. Cuman emang beliau sih amat sangat fair sih orangnya gitu. Mungkin di angkatan gua angkatan 96, itu mungkin last of his teaching days ya. Jadi ada satu mata pelajaran fisika kalau nggak salah. Terus kemudian ada ulangan sama dia gitu kan. Dia benar-benar keliling ngeliatin satu-satu gitu kan. Pada bisa ngerjain nggak, pada nyontek nggak. Ya gue cukup dapat nilai setengah ya waktu itu ya. Dari 100. Itu juga jasa nulis soalnya lagi. Nah, setelah Bruder Honoratus, tentu sosok yang kita kenal selanjutnya adalah Bruder Michael. Dan saya adalah salah satu didikan Bruder Michael. Mungkin sama seperti angkatan tua serem ke Bruder Honoratus, ya kita juga serem sama Bruder Michael. Sebagai kepala sekolah, dia itu benar-benar bisa menunjukkan karismanya. Nggak ada tuh anak-anak yang berani ngapa-ngapain gitu. Waktu itu pernah lah, zaman itu kan kita juga zaman-zamannya taman ya. Itu 1 lawan 1 kalau lagi yang punya masalah gitu. Nah itu udah kita pindah ke taman ini, pindah ke taman lain, tetap aja bisa nyium-nyium. Dia naik motor tuh habis tuh, keliling, dia begitu kita lagi asik-asik, itu orang lagi berantem, begitu ada yang teriak, bek, udah bubar langsung. Ada sebuah orang tua murid yang pernah nanya kepada Bruder Michael, protes, kenapa Pangudilur itu rambutnya gondrong? Jawaban Bruder Michael, kita tidak ada, sekolah tidak ada waktu untuk mikirin rambut. Artinya apa? Memang sekolah hanya fokus kepada kemampuan akademik anak-anak dan karakter. Mereka bentuk dengan penuh sungguh-sungguh, dan yang paling penting memang para guru kita memang penuh cinta kasih pada saat itu. Itu yang saya rasakan. Dia kalau teriak juga kenceng ya, dari ujung koridor itu kalau dia teriak tuh udah kabur semua lah, kita ngacir semua. Tapi mungkin salah satu kisah Bruder Michael yang bisa saya cerita adalah pernah suatu waktu ada pelajar-pelajar wanita dari sekolah lain yang datang mengantarkan undangan. Lalu seperti biasa anak PL, kita berkerumun, berteriak-teriak, ya kita gangguin lah tamu cewek itu. Dan itu berakhir dengan semua diskors, macam-macam, yang colek-colek di skors 1 hari, yang teriak-teriak di skors 2 hari, dan yang hanya menonton-menonton saja di skors 3 hari. Karena rugi kalau hanya menonton dan teriak-teriak saja. Jadi sosoknya memang benar-benar bukan ditakuti ya, tapi lebih kepada dihormati. Jadi sosok itu yang gue inget banget tentang Benyek. Bobby dicilinya cuma 2 ya Pak Bobby itu. 1, tarik ini atau tarik rambut. Ini tarik rambutnya cuma dikit, tapi sakitnya bukan main, begitu dia tarik kita gitu. Suatu hari bersama teman kami namanya Victor Menayang, kami berdua dipanggil oleh Pak Bobby. Kami diminta untuk masuk menjadi atlet gulat. Lalu kami berdua, gimana sih kita kayak begini kok disuruh jadi atlet gulat. Langsung Pak Bobby, lo Vic, nanti gue akan bilang apa kelas, masuk kelas apa. Kalau saya pada waktu itu, Chris, kamu akan saya masukkan di kelas umur 10-12 tahun. Ketika Pak Bobby bicara itu, kami berdua dipiting. Sekarang jawab, ya apa tidak. Kita berdua kan cuma lihat-lihatan dipiting gitu. Tangannya Pak Bobby gede. Ya kami tetap jawab, enggak mau, sakit. Pak Bobby kan, kalau kita nggak bisa dicubit tuh toket kita tuh. Ya dicubit gitu kan ya udah, jadi ya harus bisa lah gitu. Kalau ada yang nilainya kurang, dipanggil ke asramanya di stadion utama. Nah, di sanalah kita disiksa kita di sana. Tapi itulah yang bikin beliau itu dekat dengan kita. Kami bisa duduk-duduk bareng dengan Pak Bobby, bisa ngobrol bareng Pak Bobby, dan ya banyak sekali hal yang bisa kita pelajari tentang kehidupan gitu dari Pak Bobby. Bobby almarhum luar biasa.